Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum di UNESCO. Di sisi lain, pihak Malaysia juga ingin menjadikan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturkan kurang lebih 275 juta. Di video kali ini ada seorang YouTuber asal Malaysia yang mereaksi tentang warga negara Rusia yang bisa berbahasa Indonesia. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Dikatakan ada beberapa alasan orang dari luar negeri Indonesia mengatakan mencintai dan sangat bangga ketika bisa lancar sekali berbahasa Indonesia. Ini adalah bule guys, yang mana saya sangat penasaran juga mengapa dan apakah pernyataan beliau. Sebelum itu guys, jangan lupa follow TikTok Bule Jadi Fetinin dengan cara tekan follow, like, komen, dan juga share. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Kenapa saya suka Indonesia? Oke. Satu, makanan. Saya makanan. sangat suka makan Indonesia. Soto, kari, rendang, tempe, semua. Semuanya. Kedua, orang Indonesia sangat ramah Dan sopan. Jika Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Wah, Empat, di Indonesia selalu hangat. hangat. Bagi saya ini adalah plus karena saya tidak suka suasana dingin. Wih. Nah, di Indonesia ada Shopee, OVO, Grab, Gojek. Program-program ini membuat hidup saya lebih mudah. Semoga betah ya tinggal di negara Indonesia. Ya mantap kali ya guys. Ini boleh sangat-sangat handal sekali lancar bahasa Indonesia. 5 alasan mengapa saya mencintai Indonesia. Wow, mantap guys, keren. Next. Yang jadi kultur shock saya dengan Indonesia Culture shock. makanan pedas. Makanan pedas. Sebelum tinggal di Indonesia, saya pernah tinggal di Cina selama 6 tahun. Dan di makanan Cina juga ada pedas. Oke. Tapi pedasnya beda sama makanan pedas di Indonesia. Dan saat itu saya sudah terbiasa makan makanan Cina yang pedas. Oh. Tapi pertama kali saat saya datang ke Indonesia, saya juga kaget sama makanan Indonesia pedas karena pedas banget. Berapa minggu pertama di Indonesia saya juga sakit perut, tapi bisa terbiasa dan sekarang saya sudah bisa makan pedas. Makanan Indo emang tiada duanya, apalagi bakso, cilok, dan mie ayam. Wow, ini bule guys. Sangat suka juga ya dengan makanan pedas dari Indonesia ya. Next. Yang jadi kultur shock saya sama Indonesia part 2. Part two. Orang Indonesia suka small talk. Wah. Kita di Rusia kita kada terbiasa untuk small talk, tapi di Indonesia itu perlu dan sudah jadi kultur. Tapi sampai sekarang saya juga tidak terbiasa small talk karena saya juga orang introvert. Oh, introvert. Saya suka ngomong banyak. Oke. Saya mau belajar small talk karena itu juga baik untuk saya. Yang jadi kultur shock saya dengan Indonesia part 3. Part 3, Indonesia part tiga. rame banget. Kalau Wow. orang Rusia pertama kali datang ke Indonesia, dia pasti bisa kaget banget karena orang Indonesia lebih banyak daripada orang Rusia. Oh. Tapi saya sudah pernah tinggal di Cina. Oh, iya, iya. Lama, jadi saya sudah terbiasa sama rame karena di Cina lebih banyak orang daripada Indonesia. Oh ya. Dan kalau orang Indonesia pergi ke Cina juga bisa kaget guys. Kaget kak, apakah orang Rusia cantik-cantik? Wah, ini pertanyaan dari abang nih ya guys ya. Ya kalau mau orang Rusia, cewek orang Rusia ya bang, bisa aja pergi ke Rusia aja ya. Mantap sekali bang. Yang jadi kultur shock saya dengan Indonesia part 2. Oh, Di pas yang Indonesia keempat. banyak banget street food. Street Tapi kalau food. di Rusia gak ada street food sama sekali. Dan warungnya juga dikit, lebih banyak kafe-kafe gitu. Jadi pertama kali saya datang ke Indonesia, saya juga kaget. Kaget Di mana-mana ada banyak-banyak street food. di mana-mana. Wow. Yuk rekomendasi makanan street food favorit kamu untuk saya dan saya akan mencoba dan bikin video. Di Rusia beneran nggak ada istilah jajan-jajan? Oh kayak gitu bang ya pertanyaannya. Benar juga. Di Rusia ada nggak? Apapun ini adalah salah satu juga culture shock dari orang Rusia ya. Bisa sekali lihat
street food ataupun makanan jajan yang berada di Indonesia. Sungguh luar biasa guys. Kalau lihat makanan di Indonesia pasti ngiler. Next. Tentang orang Indonesia. Nah, orang First impression. Indonesia sangat ramah. Sangat ramah. Beda banget sama orang Rusia atau orang Cina juga. Wah. Orang Rusia sangat keras. Keras. Gak suka smile, gak suka ngomong sama orang lain. Kalau Oh iya? orang Indonesia pergi kemana-mana, semua pasti smile kepada kamu. Sangat mudah dikomunikasi. Dan kalau kamu punya masalah apapun, orang Indonesia sangat mudah untuk dibantu kamu. Itu sangat saya terkejut. Terkejut. Awalnya saya sangat suka orang Indonesia kayak gitu, tapi saya belum terbiasa. Oh, belum terbiasa. Karena saya sendiri orang Rusia, saya juga seperti orang yang tertutup, yang introvert, gak suka. Yang introvert. Juga, dan yang pertamanya saya juga kayak gini. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan YouTuber Malaysia tentang warga negara asing, warga negara Rusia yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini tempatnya Vladimir Al-Putin Moskowi ya teman-teman. Jadi mereka ini untuk belajar bahasa Indonesia adalah untuk ekonomi ya teman-teman. Jadi kalau orang asing banyak sekali belajar bahasa Indonesia, lalu dia membuat TikToker, mungkin YouTuber untuk mereaksi tentang Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang besar, potensinya sangat besar. Jadi kalau orang-orang asing yang mereaksi tentang Indonesia itu adalah langkah pertama untuk memperkenalkan negara Indonesia di kancah internasional. Jadi negara tidak perlu membayar untuk orang-orang ini memperkenalkan Indonesia, yaitu melalui YouTuber-YouTuber luar negeri yang mereaksi tentang negara Indonesia. Jadi kita mencoba membayangkan dahulu ya teman-teman, ketika Bali lebih terkenal ketimbang negara Indonesia. Karena apa? Karena pariwisatanya. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada orang-orang Eropa, mereka lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia, apalagi Jakarta. Oleh sebab itu, Indonesia harus memperkenalkan dirinya ya, melalui Kementerian Pariwisata mungkin untuk memperkenalkan negara Indonesia ini ke kancah internasional. Supaya apa? Supaya negara-negara dari luar negeri ini bisa berkunjung, bisa wisata di Indonesia untuk mendapatkan cuan ya teman-teman. Jadi semuanya ujung-ujungnya cuan. Jadi ya bagus sekali kalau ada YouTuber dari Malaysia yang banyak mereaksi tentang Indonesia. Itu adalah secara tidak langsung memperkenalkan bangsa Indonesia ini ke seluruh dunia. Ya setidaknya kan negara asal mereka ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi kenapa banyak YouTuber luar negeri yang mereaksi tentang Indonesia. Karena Indonesia ini adalah potensinya besar sekali. Dari penduduk, luas wilayah, adat istiadat, inilah kekayaan kita. Supaya warga negara asing bisa datang ke Indonesia, pelancong-pelancong banyak, dan bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.